Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Burda akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan dan ukuran letak data. Meskipun kalian sudah mendapatkan LKS dan sudah ada pembahasan di halaman 40, tetapi Burda ingin menambahkan pembahasan, ya. Jadi kalian simak baik-baik video ini. Nah, di sini Burida sudah mendapatkan catatan tambahan dari barcode yang ada di halaman 39. Nah, di halaman 39 ada gambar yang ada hitam-hitamnya, itu kan barcode. Nah, kalian bisa menggunakan barcode tersebut dengan memakai aplikasi yang ada di Play Store untuk membaca barcode-nya. Gitu. Jadi nanti akan muncul link. Nah, linknya itu nanti kalian akan mendapatkan pembahasan tambahan. Gitu, ya. Nah, dari pembahasan yang ada di link, Burida telah menambahkannya di sini. Gitu. Jadinya kalian bisa menyimak pembahasan yang Burida sampaikan ke kalian. Gitu. Nah, untuk ukuran pemusatan dan ukuran letak data, nanti Burda bagi dua ya. Ada ukuran pemusatan dan letak data tunggal. Yang satunya lagi ada ukuran pemusatan dan letak data kelompok. Nah, untuk ukuran pemusatan data tunggal nanti ada rata-rata hitung atau bisa disebut dengan min, nanti ada nilai tengah yang disebut dengan median, yang sering muncul itu nanti bisa disebut dengan modus. Nah, untuk ukuran letak data tunggal nanti ada persentil, desil, dan kuartil. Berarti malah kebaliknya. Kuartil, desil, persentil. Gitu ya. Nah, untuk yang pembahasan kali ini, Burda akan menerangkan tentang ukuran pemusatan data tunggal terlebih dahulu. Bisa kalian lihat di tampilan ini, ada rata-rata hitung terlebih dahulu ya. Nah, rata-rata hitung itu bisa disebut dengan min, ya. Terusannya mian ya. Nah, untuk penulisan matematikanya, biasanya dituliskan dengan X bar. Ini kalian bisa lihat ini cuma X ya. Seharusnya itu ada garis di atasnya seperti ini. Itu menandakan rata-rata. Gitu. Seharusnya kalian tambahkan nanti kalau di LKS masih berbentuk X, kalian tambahkan di atasnya itu tulisannya adalah X bar. X dengan garis atasnya gitu ya. Nah, itu adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Nah, jika suatu data terdiri atas X1, X2, X3, sampai Xn, nanti rata-ratanya akan dirumuskan seperti ini. Ya, X bar sama dengan jumlah nilai data dibagi dengan N, atau banyaknya data. Nah, ini biasanya dituliskan dengan barisan biasa, datanya itu berbaris, ya. Kalian langsung hitung seperti ini. Tetapi kalau ada berbentuk tabel, ya, nanti bisa menggunakan ini. Oh ya, lupa menerangkan ini. Kalau penulisan cara matematikanya ada sigma ya, penulisannya seperti ini. Sigma, kalian mulai dari data yang pertama sampai data yang ke N. Ini kan kalian masukkan I sama dengan 1 sampai ke N. Nah, sedangkan ini ada XI. Nah, itu penulisannya seperti X1 ditambah X2 ditambah X3 sampai nantinya X ke N. Gitu. Nanti dibagi banyaknya data. Nah, jika nantinya X1 muncul dengan
jika ada XI muncul dengan frekuensi tertentu. Nah, ini biasanya penulisannya itu dalam bentuk tabel. Ya, biasanya dalam bentuk tabel. Nanti seperti tadi, tapi kita kalikan dengan frekuensinya. Biasanya ada, kalau berbaris itu datanya double atau banyak lah, sering dituliskan gitu. Seumpamanya kalau di berbaris tuh ada angka 555. Nah, sedangkan kalau menggunakan yang ini itu kita menggunakan 5 dikali 3 gitu. Jadinya sudah ada tabelnya, bentuk tabel gitu. Nanti Bunda jelaskan contohnya ya. Terus yang B, nanti kalian ada pembahasan tentang nilai tengah atau disebut dengan median ya. Median itu adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan atau data terurut. Nah, berarti kalau kalian menemukan data yang masih acak, kalian wajib mengurutkan terlebih dahulu. Ya, kalian mengikuti petunjuknya ini, pengertian dari median. Jadi kalian urutkan terlebih dahulu, baru nantinya kalian ambil yang bagian tengah. Nah, jika banyaknya data itu ganjil, ya berarti mediannya itu rumusnya nilai data ke N ditambah 1 dibagi dengan 2. Nah, berarti kalau semuanya ada datanya ada 5 ya, kan pakai jari 5. Berarti nilai tengahnya nanti ada di jari tengah. Gitu. Contohnya seperti itu. Nah, terus yang kedua, jika datanya genap. Ya, nanti rumusnya menjadi nilai data ke N per 2 ditambah nilai data ke N per 2 ditambah 1 nanti dibagi dengan 2. Contohnya seperti ini, kalian punya yang 10 jari ya, 10 data menggunakan 10 jari. Nah, 10 jari ini di tengah-tengah pasti di antara data ke 5 dan data ke 6. Nah, data ke 5 dan data ke 6 kalian jumlahkan nanti dibagi dengan 2. Nanti seperti itu. Ya. Penggunaan rumusnya akan seperti itu. Kalian masih ingat dengan materi kelas 9 ya. Dulu kan kalian sudah menerapkan nilai rata-rata, nilai tengah, sama nilai modus. Gitu. Terus yang C, nilai data yang sering muncul atau yang disebut dengan modus. Nah, dilambangkan dengan MO ya. Nanti nilai data yang paling sering muncul. Jadi kalian kan tadi boleh diurutkan terlebih dahulu atau dalam bentuk acak, terserah kalian. Tapi lebih enaknya itu kita urutkan terlebih dahulu, biar kalian tuh tidak terlalu bingung mencarinya, gitu ya. Nah, dari situ bisa kalian lihat yang paling nilainya itu yang sering muncul, nanti langsung terlihat. Itu adalah jawabannya gitu. Nah, ini Bunda tidak usah membahas yang ini ya, kalian bisa membaca sendiri. Nah, ini Bunda langsung membahas contoh penyelesaiannya atau contoh soalnya ya. Jadi kalian simak baik-baik. Nah, yang pertama, contoh soal ukuran pemusatan data. Ini nanti pakai rumus yang nantinya yang bagian atas ya. Karena kalian bisa lihat data yang Bunda contohkan itu datanya yang berbentuk berbaris, berbentuk baris ya. Nah, tidak berbentuk tabel seperti ini ya, seperti ini. Nah, setelah itu kalau kalian disuruh mencari minnya, modus, median, nah berarti kalian bisa menggunakan rumus ya. Ini untuk yang min ya. Kita bisa lihat ini rumusnya.
jika kalian menggunakan rumus yang atas, berarti kan X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 sampai X ke N. Nah, N-nya ini berapa sih? Nah, N-nya kalian bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada X9. Nah, berarti datanya yang paling terakhir nanti ada 9, gitu ya. Nah, sedangkan N-nya berarti ada 9. Nah, kita bisa menggunakan rumus yang ini. Ini adalah penjabaran dari penulisan sigma ini. Ini kan dalam bentuk matematikanya. Nah, ini kalau kalian sanggup menuliskan sampai 9 itu kalian ya monggo gitu ya. Tapi kalau pengen langsung cepatnya ini gitu. Lebih praktis jika menuliskan. Tapi sama saja sebetulnya. Nah, berarti kita tuliskan datanya terlebih dahulu di bawahnya. Ini Burda tidak usah mengurutkan ya. Nah, kita coba untuk nilai min ya, atau rata-ratanya, rata-rata datanya. Berarti kita tuliskan X bar seperti ini ya. Nanti sama dengan, nah, jika langsung kalian tambahkan langsung aja 7 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 12. Nah, nanti dibagi dengan tadi banyaknya ada 9 gitu. Berarti hasilnya berapa ini untuk penjumlahan yang bagian atas? Jika kalian tambahkan ya, nanti akan mendapatkan 61 ya. Nanti mendapatkan 61. Nanti kalau sebenarnya Burda ada kesalahan penghitungan, langsung kalian perbaiki sendiri ya. Nah, terus nanti dibagi dengan 9. Hasilnya berapa itu? Oke, hasilnya adalah 6,78 desimal ya. Nah, berarti rata-rata dari data ini 7, 5, 5, 6, 4, 7, 7, 8, dan 12 nanti akan menghasilkan X bar sama dengan 6,78 gitu ya. Nah, lanjut untuk yang modus, berarti mencari nilai yang sering muncul. Kalian bisa lihat, nah 7, 5, 5, 6, 4, 7, 7, 8, 12. Berarti bisa kita lihat yang sering keluar itu langsung ya 7, 7, 7. Nah, berarti modusnya adalah 7. Karena yang sering munculnya sampai 3 kali. Yang lain ada 2 kali, ada yang 1 kali. Gitu ya. Lanjut untuk yang pembahasan mencari median. Nah, tadi nilai median yaitu nilai tengah ya. Berarti tadi itu harus kalian urutkan terlebih dahulu. Jadi itu kalian wajib ya untuk mencari urutannya terlebih dahulu. Nah, berarti nantinya kita yang lihat yang paling kecil. Nah, paling kecil itu 4 dulu ya. Kita tuliskan di sini 4. Kalian boleh coret seperti ini. Kalau sudah dituliskan 5, 5. Ini ya, 5, 5. Terus ada 6. Ada 7-nya tadi 3 kali ya. Nah, 3 kali. Terus 8 dan terakhirnya 12 seperti ini. Nah, jika kalian sudah urut seperti ini, kalian bisa menggunakan rumusnya, bisa kalian menggunakan cara yang langsung ya. Berarti kalau cara yang langsung, dari data banyaknya ini kita bagi 2 terlebih dahulu.
dari kiri dan dari kanan ya. Berarti kita boleh ambil seperti ini. Nah, ini kan ada 4 kan, 1, 2, 3, 4 dari kiri, dari kanan 1, 2, 3, 4. Nah, berarti ini adalah median. Berarti mediannya dari data di atas, berarti nilainya adalah 7. Karena ini kalau kalian bisa lihat, ini merupakan data yang ganjil ya. Tadi kan ada 9, berarti ganjil gitu. Ya, bisa dipahami untuk mediannya. Oke, kalau kalian menggunakan rumus, berarti kan ada rumusnya. Ini sudah tuliskan di bawahnya ini ya. Ada median sama dengan data ke setengah kali n plus 1. Itu kan seperti ini untuk mediannya, yang data yang ganjil. Berarti setengah kali 9 plus 1. Nah, ini X setengah kali 10. Berarti data ke 5. Nah, data kelima berarti berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti hasilnya adalah 7. Nah, ini kalau kalian menggunakan rumus seperti ini. Jika kalian datanya itu terlalu panjang, gunakanlah rumus. Tetapi kalau bisa dibuat baris seperti ini, kalian gunakan gambar-gambarnya ini. Setelah kalian urutkan, gitu. Ya, bisa dipahami untuk gambarannya ini. Nah, oke, berlanjut. Nah, gimana kalau datanya itu tunggal ya, tetapi dalam bentuk gambar atau tabel seperti ini. Nah, ini kalian lihat seperti ini. Ini kan 6, 7, 8, 10, 9, 10, 11. Nah, ini bisa dilihat kalau ini itu merupakan data tunggal. Kalau data kelompok itu biasanya dicirikan kalau gambarnya seperti ini, nanti gambarnya tuh berdempetan. Batangnya ini itu biasanya berdempetan, dempet gitu, nggak ada celah seperti ini gitu. Biasanya di soal seperti itu. Terus kalau enggak, kalau yang data kelompok bisa dicirikan dengan ada intervalnya, jadi nanti di sini langsung intervalnya. Terus kalau tidak, nanti ada di sebelah kanan sama kirinya, berarti ada tepi atas sama tepi bawahnya, ada seperti itu ya. Kalau kita lihat sekilas seperti ini merupakan data tunggal ya. Nah, ini dalam bentuk gambar. Nah, bagaimana untuk mencari jawaban ketika kalian ditanyakan adalah nilai rata-ratanya, nilai yang sering muncul, maupun nilai tengahnya. Nah, berarti kan kalian bisa menggunakan tabel. Kalau modus, pastinya kalian sudah bisa melihat jawabannya secara jelas ya, karena banyaknya data di sini. Dari gambar ini yang sering muncul adalah 8. Ini sudah jelas kalau yang modus. Nah, bagaimana dengan yang ini, yang rata-rata sama yang median? Nah, berarti kalian harus bentuk dalam kalian bentuk gambar, rubah ke dalam bentuk tabel gitu ya. Nih, seperti ini ya. Ini Burda sudah menuliskan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, ini untuk usia itu mewakili XI ya. Sedangkan yang banyaknya ini, banyaknya orangnya atau banyaknya anaknya, berarti ini merupakan frekuensinya. Burda tuliskan FI seperti ini. Ya. Berarti nantinya kita menggunakan rumus yang bawah.
Tadi kan tadi kalian lihat yang pembahasan atas tadi rata-rata itu kan ada rumus yang atas sama bawah. Yang bawah digunakan ketika XI-nya seperti baris ya, sedangkan ini yang menggunakan yang bawah ini ketika XI-nya itu muncul dengan frekuensi tertentu. Jadi nanti ada data yang berulang-ulang. Nah, ini kan seperti contohnya gini, 6 kalian tuliskan sampai 7 kali. 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Gitu. 7, 7. 8 sampai 9 kali. Kan seperti itu. Nah, kalau datanya sudah urut enak ya, kalian bisa menggunakan biasa. Tapi kalau kalian datanya itu masih acak, itu kan nanti kalian pasti bingung. Kalian pasti menggunakan tabel seperti ini. Kalau kalian kesusahan, pasti menggunakan turus-turus terlebih dahulu untuk mendapatkan frekuensinya. Gitu. Nah, ini sudah, karena gambaran tadi sudah jelas dalam bentuk grafik batang ya, atau histogram. Nah, bentuknya nanti kalau di tabel akan seperti ini. Kalian tuliskan usia sama frekuensinya. Gitu ya. Nah, untuk bantuan dari penyelesaian dari rata-rata, rumus dari rata-rata, kalian tambahkan tabel di sebelah kanannya seperti ini. Ya, tabelnya itu berisi, kalian lihat ini rumusnya. Nah, penggunaan ini, tabel yang di sebelah kanan, itu kalian ambil dari rumusnya ini. Rumus yang digunakan untuk rata-rata, yang dimana XI-nya itu muncul dengan frekuensi. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ini ada sigma ya. I-nya itu dari 1 sampai N. Nah, rumusnya itu adalah Fi dikali Xi. Berarti nanti frekuensi dikali sama XI-nya. XI-nya itu merupakan usia anak-anaknya tadi. Gitu. Ya. Berarti mau nggak mau kalian bisa menambahkan tabel yang di sebelah kanan ya, dengan Fi kali Xi, atau bisa penulisannya kalian Xi kali Fi. Nah, kalian hafalkan saja. Tapi kalau kalian sudah bisa, pastinya kalau menghitung rata-rata pasti kalian ada hubungannya Xi pasti dikali dengan Fi gitu ya. Berarti kalian hitung dulu setiap datanya ini per barisnya ini ya. Berarti 6 dikali 7, kalian ini perkalian. Nanti kalau penjumlahan kalian penjumlahkan, terus kalian seumpama kalau dikurangi nanti dikurangi, dikuadratkan nanti dikuadratkan, tergantung dengan rumusnya ini ya. Jadi jangan melenceng dari rumusnya, karena ini perkalian, berarti 6 dikali 7, oke 42, 7 dikali 2, oke 14, 8 kali 9, 72, 9 kali 3, 27, 10 kali 5, 50, 11 kali 4, 44. Gini ya. Setelah itu kalian jumlahkan. Nah, kalau dijumlahkan akan mendapatkan 249 ya. Nah, untuk mendapatkan jumlahnya seperti jumlah yang ini frekuensinya, ini kan rumusnya ada jumlah dari frekuensi ya. Berarti kalian jumlahkan. Kalian boleh menambahkan FK atau frekuensi kumulatif untuk mempermudah menghasilkan jumlahnya. Kalau kalian menggunakan itu, maka ini kan tuliskan
ini Bunda tuliskan dengan warna lain ya. 7 tambah 2 9, 9 tambah 9 18, 18 tambah 3 21, 21 tambah 5 26, tambah 4 berarti 30. Nah, ini frekuensinya menghasilkan 30 gitu. Bisa dipahami ya. Berarti kalian tuliskan X bar-nya. Wow, ini beda kok salah menulis. X bar nanti sama dengan, kalian boleh tuliskan sama dengan 1 sampai, datanya ada 6 ya, 6 kelas ya, ada 6 kelas, XI kali FI, ini ya, dibagi dengan ini kali sampai 6, ini FI ya. Nah, ini beda, lupa menuliskan FI. Ya ini kan dijumlah semua ya, jadinya kenapa ini beda tuliskan seperti ini, karena kita menggunakan yang FI sama yang ini kan FI kali XI, jadi beda tidak menuliskan kotaan kecil ini ya. Berarti hasilnya adalah 249 dibagi dengan 30. Hasilnya berapa itu? Oke, 8,3. Sampai sini paham? Untuk pembahasan dari min ya, atau rata-rata. Nah, lanjut. Di sini ada nilai modus. Oh ya, kalian bisa lihat langsung ya. Nilai modusnya yang sering muncul ada di 9. Nih, 9 berarti data ke 8. Hasilnya adalah 8. Gitu ya. Oke, lanjut ke median. Nah, tadi datanya adalah data tunggal, setelah itu datanya merupakan genap, ya kan? Jumlahnya tadi kan 30, kalau kalian jumlah, berarti ini kan genap. Ya, berarti ada 30 M-nya ya. Nah, untuk mencari mediannya, ini beda menuliskannya ada di bawah, ini seperti ini aja ya. Mediannya berarti data ke N per 2 ya kan. Tadi rumusnya adalah ditambah ya, data ke N per 2 ditambah 1 seperti ini, dibagi dengan 2. Nah, data kok tadi 30 ya, 30 dibagi 2 berarti 15. Data ke 15 ditambah 15 tambah 1 berarti data ke 16. Data ke 16 dibagi dengan 2. Nah, data ke 15, oh ya, kalian bisa menggunakan frekuensi kumulatif sebagai pencarian dari data ke 15 sama data ke 16. Caranya gimana? Kita jumlahkan dulu. 7 tambah 2 berarti 9, 9 tambah 9 18, ini 21, 26, 30. Nah, kalian lihat data ke 15 itu masih di sini, data ke 15. Ya kan? Ini kan masih 18. Berarti kan data ke 10 sampai ke 18 itu berada di kelas yang ketiga ini. Berarti kan yang 8 ini. Nah, itu caranya.
Setelah itu data ke-16. 16 juga masih di bawah yang 18 ini, berarti masih ada di sini kelasnya. Nah, berarti kita lihat yang ininya ya. Kalian lihat yang XI-nya. Berarti 8 juga kan? Nah, 8 tambah 8 dibagi dengan 2. Berarti 16 dibagi dengan 2, berarti hasilnya adalah 8. Bisa dipahami untuk mediannya. Nah, gitu ya. Ini untuk mencari ukuran data tunggal. Gitu. Maaf, untuk ukuran pemusatan data tunggal. Untuk ukuran letak data nanti baru dibahas di video selanjutnya. Gitu. Terima kasih.